Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amalia dengan NIM 17040314 dari Manajemen Keuangan kelas B, Teknik Industri, Universitas Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran kinerja keuangan. Nah, adapun daftar isi yang akan saya bahas dari materi pengukuran kinerja keuangan ini adalah pengertiannya, fungsi, tujuan, manfaat, teknik analisis keuangan, aspek keuangan, economic value added atau EVA, contoh kasus dari pengukuran kinerja keuangan, lalu ada kriteria pengukuran kinerja keuangan yang baik, lalu ada saran terhadap kinerja keuangan yang buruk. Nah, berikut adalah beberapa literatur yang saya gunakan untuk membuat materi dari PPT ini. Yang pertama adalah pengertian. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Nah, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya adalah fungsi kinerja keuangan. Penilaian kinerja keuangan juga berfungsi untuk memperlihatkan kepada investor atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik. Apabila perusahaan mempunyai kredibilitas yang baik, maka akan mendorong para investor tersebut untuk menanamkan modalnya. Nah, bagi investor, yang penting adalah tingkat imbalan atau rate of return dari modal yang telah ditanamkannya dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Lalu untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Lalu untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu. Lalu untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Lalu ada manfaat dari pengukuran eh, kinerja keuangan. Manfaatnya yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Lalu digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Manfaat selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu dapat menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Manfaat yang terakhir yaitu memberi arahan dalam membuat keputusan dan kegiatan perusahaan pada umumnya, dan divisi perusahaan pada khususnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai teknik analisis keuangan. Yang pertama, ada analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih, dengan menunjukkan perubahan, baik dalam atau absolut maupun dalam persentase atau relatif. Yang kedua adalah analisis tren, yaitu merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Lalu ada analisis presentase per komponen, merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya
sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Selanjutnya, ada analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan, yang merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Selanjutnya adalah analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Lalu ada analisis break-even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Adapun aspek keuangan memiliki 4 indikator utama, yaitu rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas. Yang pertama adalah rentabilitas, merupakan ukuran kemampuan untuk menciptakan keuntungan atau memperoleh laba dan menjaga kesinambungan operasional atau going concern. Ukuran tersebut digambarkan melalui besaran dua indikator, yaitu yang pertama, return of equity, atau ROE, yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh laba dari modal atau ekuitas yang ada. Formulasinya yaitu laba bersih setelah pajak per jumlah ekuitas modal ditambah cadangan. Yang kedua dari aspek keuangan rentabilitas yaitu rasio operasi, yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Formulasinya adalah beban operasi dibagi pendapatan operasi. Beban operasi mencakup beban langsung seperti beban sumber air, beban pengolahan air, dan beban transmisi dan distribusi. Beban tidak langsung usaha itu seperti beban administrasi dan umum. Lalu aspek keuangan selanjutnya adalah likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau CR, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih keseluruhannya. Lalu ada quick ratio atau QR, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai perusahaan. Berikut adalah formulasi dari current ratio dan quick ratio. Lalu aspek keuangan selanjutnya adalah solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adapun formulasi indikator solvabilitas adalah jumlah aset per jumlah kewajiban dikali 100%. Lalu, aspek keuangan selanjutnya adalah profitabilitas. Merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang pertama adalah net profit margin, yang merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap total penjualan, atau earning after interest and tax per sales dikali 100%. Yang kedua adalah gross profit margin, yang merupakan rasio antara laba kotor terhadap total penjualan. Formulasinya adalah penjualan bersih dikurang harga penjualan per penjualan dikali 100%. Selanjutnya ada return on investment yang merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan jumlah aktiva. Rumusnya adalah earning after interest and tax per total aset dikali 100%. Lalu ada return on equity yang merupakan perbandingan antara laba pajak dengan modal sendiri.
Rumusnya adalah earning after interest and tax per equity dikali 100%. Selanjutnya adalah Economic Value Added atau EVA. Young dan O'Brien memberikan pengertian dari EVA adalah didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis, yang menyatakan bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasional dan modal. Dalam arti sempit ini, EVA benar-benar hanya merupakan cara alternatif untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah tolak ukur ekonomi value added atau EVA. Dalam EVA, penilaian kinerja keuangan diukur dengan ketentuan. Yang pertama, jika EVA lebih dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik, sehingga terjadi proses perubahan nilai ekonomisnya. Jika EVA sama dengan 0, maka kinerja keuangan perusahaan secara ekonomis dalam keadaan impas. Jika EVA lebih kecil dari 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan kurang bagus karena laba yang diperoleh tidak memenuhi harapan penyandang dana, sehingga tidak terjadi penambahan nilai ekonomis pada perusahaan. Nah, adapun langkah-langkah menghitung EVA. Yang pertama, menghitung laba bersih setelah pajak atau NOPAT, lalu menghitung modal yang diinvestasikan total atau TC, lalu menghitung tentukan sebuah biaya modal atau WACC, dan yang terakhir adalah menghitung EVA. Menghitung EVA, perhitungan EVA secara sederhana. Yang pertama, merupakan formulasi yaitu penjualan bersih dikurangi biaya operasi, sama dengan laba operasi pendapat sebelum bunga pajak dan EBIT. Lalu laba operasi pendapatan sebelum bunga dan pajak dikurangi pajak, sama dengan laba operasi bersih sesuai pajak atau NOPAT. Lalu yang ketiga, laba operasi bersih sesudah pajak atau NOPAT sama dengan biaya modal yang diinvestasikan dikali biaya modal, dikurangi EVA. Lalu ada rumus perhitungan EVA. EVA sama dengan NOPAT dikurangi WACC dikali PC, di mana EVA sama dengan Economical Value Added. NOPAT itu merupakan Net Operating Profit After Tax atau laba usaha bersih setelah pajak. Lalu WACC merupakan biaya modal rata-rata tertimbang. Dan TC merupakan total modal yang diinvestasikan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Economic Value Added atau EVA. Kelebihan dari EVA, yaitu yang pertama, memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Lalu yang kedua, perhitungan EVA relatif lebih mudah dilakukan. Hanya yang menjadi persoalannya adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisa yang mendalam. Lalu yang ketiga, metode EVA digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau dari perusahaan lainnya. Adapun kekurangan dari EVA. Yang pertama, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Lalu, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Lalu ada studi kasus dari pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan. Dalam hal ini adalah studi kasus pada PT Jasa Marga Persero. Pada studi kasus ini, penilaian kinerja keuangan perusahaannya menggunakan metode dari EVA. Berdasarkan pada slide ini, biaya modal hutang menunjukkan seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat dari penggunaan dana oleh perusahaan yang berasal dari pinjaman. Biaya modal hutang mengalami fluktuasi
dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Biaya modal sahamnya dihitung berdasarkan tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh pemegang saham. Biaya modal saham mengalami fluktuasi dengan peningkatan tahun 2012 dan penurunan pada tahun 2013 dan 2014. Dari studi kasus tersebut didapatkan kesimpulan, dengan menghitung menggunakan metode EVA pada PT Jasa Marga Persero, menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada periode 2011 sampai 2014 tersebut, dalam kondisi yang baik, karena bernilai positif tiap tahunnya. Keadaan tersebut menunjukkan perusahaan mampu memenuhi harapan investor. Adapun saran pada PT Jasa Marga, itu berorientasi pada penciptaan nilai tambah dalam kegiatan operasionalnya, agar dapat mempertahankan nilai EVA yang positif. Penggunaan hutang yang lebih tinggi daripada modal sendiri dalam struktur modal itu harus dikurangi. Pengurangan hutang bisa dengan cara menjual aset-aset yang tidak produktif, sehingga terdapat cash inflow untuk membayar sebagian hutang. Perusahaan juga harus mampu meningkatkan manfaat dan menurunkan biaya modal agar menciptakan nilai alfa yang positif setiap tahunnya. Uh, Adapun kriteria pengukuran kinerja keuangan yang baik bagi suatu perusahaan. Yang pertama, bertumbuhnya pendapatan. Jika laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan dan keuntungan perusahaan yang meningkat beberapa persen, maka perusahaan mengalami pertumbuhan dan pendapatan. Perusahaan tidak harus mendapati lonjakan profitabilitas setiap bulan atau tahunnya. Cukup dengan adanya prospek keuangan yang kuat, maka perusahaan sedang dalam kondisi yang sehat. Lalu ada rasio profitabilitas yang masih sehat. Rasio profitabilitas sebuah perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik akan menunjukkan nilai yang tinggi. Namun, ketika perusahaan bisa menghasilkan penjualan, namun margin keuntungan tetap rendah yang dipengaruhi oleh struktur harga, biaya awal, atau faktor-faktor lainnya, maka harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, kriterianya adalah jumlah pengeluaran yang seimbang. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan, maka jumlah pengeluaran pun biasanya meningkat. Untuk membuat perusahaan tepat berada pada kondisi keuangan yang sehat, pastikan bahwa pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Selanjutnya adalah tidak banyak berhutang. Secara umum, sebuah perusahaan bisa dikatakan sehat secara kondisi keuangannya ketika rasio utang mereka rendah. Namun dalam hal rasio utang dan aset, perbandingan maksimal antara rasio utang dan aset haruslah 1:2. Jika sebuah perusahaan tetap ingin berada dalam kategori baik secara finansial. Selanjutnya adalah saran terhadap kinerja keuangan yang buruk. Yang pertama, memisahkan keuangan pribadi dengan perusahaan. Seperti contohnya, biaya yang seharusnya digunakan pada produksi, namun sekarang untuk membiayai kebutuhan pribadi. Hal inilah yang membuat bisnis tersebut kekurangan modal. Yang kedua, ada efisiensi pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan. Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, lakukan pertimbangan dan kajian yang matang, sehingga barang yang dibeli nantinya benar-benar efektif dan dapat digunakan maksimal. Hal ini berguna untuk memicu penekanan biaya pengeluaran yang tidak terkait dengan produk seperti biaya obat. Lalu yang ketiga, melakukan inovasi ketika kesulitan keuangan. Pelaku bisnis memang sudah seharusnya mampu terus berinovasi karena hal tersebut merupakan salah satu strategi bisnis. Yang keempat, sisihkan pendapatan perusahaan untuk research and development. Sebelum melakukan inovasi, perlu adanya research and development agar bisnis dapat berkembang dan bisa melakukan ekspansi. Hal ini dapat mengevaluasi apa saja yang perlu ditambahkan dalam bisnis, dan apakah diperlukan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dalam produksi. Lalu yang kelima, lakukan pencatatan laporan keuangan yang rapi. Hal yang tidak kalah penting namun terkadang sulit dilakukan dalam berbisnis adalah melakukan pembukuan yang rapi dan terstruktur. Apabila untuk melakukan pembukuan keuangan tersebut
berfungsi dapat memantau alur kas dan keluar dari sebuah bisnis. Dan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya defisit pendapatan pada bisnis yang sedang dijalani. Yang keenam adalah monitor arus kas bisnis. Hal ini dapat membantu dalam memahami pendapatan dan biaya pengeluaran bisnis secara detail. Dari sini akan dapat mengetahui laba rugi, apa yang menghambat arus kas dan biaya yang bisa dipangkas. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai penilaian pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.